yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Silakan hubungi lagi nanti. Berapa kali aku mencoba menghubunginya? Apa yang sedang kau lakukan, Arman? Apa aku melakukan kesalahan dengan membawa Ahmad ke sini? Aku sudah berjanji pada Arman bahwa aku tidak akan membiarkan masa laluku membayangi masa kini dan masa depanku. Mulai sekarang, aku tidak akan bicarakan tentang Azad. Aku tahu dia adalah bagian yang sangat penting dalam hidupku. Tapi itu masa laluku. Aku tidak bisa melanggar janjiku. Dan aku tidak boleh membuat Arman marah. Setelah banyak kesulitan, kami menjadi dekat sekarang. Aku tidak mau sesuatu terjadi. Ahmad, setelah aku pikir, yang aku lakukan ini tidak benar. Aku tidak bisa mengecewakan Arman. Jadi aku mohon, kau harus meninggalkan rumah ini. Ya, baiklah Mahira. Sesuai dengan keinginanmu itu. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah melihat wajahku. Tidak akan pernah. Ahmad, lepaskan pistolmu. Aku bilang lepaskan pistolmu. Ahmad! Aku Tidak, bilang Mahira. lepaskan pistolmu. Tinggalkan aku. Ahmad, apa yang kau lakukan? Mahira, tinggalkan Ahmad, aku. aku bilang lepaskan. Berikan pistolnya padaku. Tidak, Ahmad, tidak. kalau kau sedikit menghormatiku, maka berikan pistolnya padaku. Apa ini? Apa ini? Kegilaan apa ini? Apa kau gila? Ya Mahira, aku memang sudah gila. Aku sudah gila memikirkan siapa aku sebenarnya. Dan dari mana aku datang? Siapa Ahmad ini? Kenapa kau memanggilku dengan panggilan Ahmad? Setiap kali aku memikirkannya, aku sakit kepala. Kepalaku sepertinya mau pecah. Mahira, hidupku ini telah menjadi beban bagiku. Kita bisa berteman dengan orang asing, tapi aku menjadi orang asing bagi diriku. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Katakan apa yang harus aku lakukan. Katakan, Mahira. Dengar, Ahmad. Dengar, Munah. Dalam kehidupan selalu ada ujian, dan kau tidak bisa menghindarinya. Tapi, hanya ada satu solusi untuk itu. Kita harus menghadapinya dengan berani. Dan aku siap membantumu. Dan aku berjanji, kau akan mengingat semuanya, apapun itu. Apa kau akan mendukungku? Tapi kau harus ingat satu hal. Aku tidak bisa melakukan ini dan aku tidak bisa mengecewakan Arman. Ini rumahnya, dia suamiku. Tidak peduli apapun yang terjadi, tapi aku tidak bisa mengecewakannya. Aku berjanji padamu, Mahira. Aku akan menanganinya lain kali. Aku berjanji, Mahira. Aku akan menghancurkanmu. Persis seperti kau menghancurkan hidupku waktu itu. Apa kau tahu? Hanya sedikit orang yang sangat membawa sial. Jika kau melihatnya sekali saja, suasana hatimu jadi buruk. Samir, kenapa kau selalu melakukan ini? Kenapa kau tidak pernah menghormati aku? Kau tidak mau dengar ya? Oh ya Tuhan, kulitku. Istrimu ini sudah cacat dan dia membakar kulitku. Biarkan saja. Sudahlah. Apa gunanya memukulnya? Aku mencoba balas dendam pada keluarganya. Tapi aku sendiri yang mengundang masalah ini.
Aku tidak akan mentolerir dia sepanjang hidupku. Kau tidak bisa memelihara duri yang menusukmu. Kau harus mencabutnya dan membuangnya. Kau tidak bisa membuangnya, tapi kau bisa membunuhnya. Kau tahu? Biasanya wanita tidak masuk akal. Tapi kau mengatakan sesuatu yang masuk akal. Mari kita habisi saja dia. Entah di mana wanita tua itu menyembunyikan benda itu. Apa kau mencari ini? Kau pikir kau sangat pintar, bukan? Kau pasti punya motif di balik itu. Aku pasti akan menghancurkan benda itu. Kau mengatakan kalau kau sangat kuat. Kalau begitu ambillah. Aku mendapat banyak kekuatan dari ini. Mungkin saja kau juga akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kenapa kau takut? Apa yang terjadi, menantu? Apakah kekuatanmu kalah dengan jimat ini? Kau tahu kenapa? Karena doa kami jauh lebih hebat dari kekuatan jahatmu itu. Kau akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Berhentilah untuk mengkhawatirkanku. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan. Kau akan menang hanya jika jimat ini juga aman. Berhenti wanita tua! Berhenti aku bilang! Ehsan, 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 dengarkan aku. Ehsan, dengarkan aku. Kau harus keluar dari ruangan ini. Ehsan, kau tidak pernah durhaka padaku, kan? Keluar dari ruangan ini. Ehsan, keluar dari ruangan ini. Hari ini aku akan mengakhiri wanita tua itu. Lihat ini, aku temukan ini. Dengar Mahira, hidupku memainkan peranan petak umpet denganku. Tapi tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku. Di mana kau menemukan ini? Ini ada di koperku. Entah bagaimana ada di sana. Aku keluarkan barang-barangku dan ini ada di sana. Ini terakhir kalinya aku bertanya padamu. Apakah kau menerima pernikahan ini? Aku menerimanya. Apa kau tahu ini milik siapa? Mahira, aku merasa sepertinya aku ini sudah menikah. Apa aku sudah menikah? Benarkah? Lalu di mana dia? Katakan di mana istriku, Mahira.
Aku tidak mengenalnya. Kau tahu segalanya tentang aku, Mahira. Lalu kenapa kau tidak tahu soal ini? Karena hidupku ini telah memainkan petak umpet denganku, Mahira. Tolong, jangan sembunyikan dariku. Kau pasti punya foto atau sesuatu milik istriku. Tidak ada apa-apa. Kenapa aku berbohong padamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi jangan khawatir. Kami akan menemukannya. Di mana aku harus mencari pengantin Ahmad? Baiklah, Mahira. Tolong kau simpan selendang ini. Selendang ini telah memberiku tujuan dalam hidupku. Tolong simpan ini dengan baik. Baiklah. Ayo. Jimat ini memiliki semua kekuatan. Kau bisa mengambilnya sebanyak yang kau inginkan. Ya Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Ehsan. Ehsan. Hentikan itu! Hari ini aku akan membunuhmu. Hari ini aku tidak akan mengampunimu. Sudah cukup, hentikan. Kau ingin membunuh nenekku, kan? Sekarang kau akan dihukum atas semua kejahatanmu ini. Ya Tuhan. Waktu berubah begitu cepat, itu membuat kami sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan Ahmad pada hari pernikahannya? Siapa istrinya? Dan kemana dia pergi? Setelah itu, kemana Ahmad pergi? Teka-teki apa lagi ini? Aku ragu apakah aku bisa menyelesaikannya. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak masuk ke kamarku tanpa izin dariku. Tapi kau datang lagi. Maafkan aku, Mahira. Tapi aku sangat terganggu. Aku hanya merasa aneh. Sejak aku datang ke rumah ini, aku seperti melihat bayangan yang kusam. Seolah-olah aku punya hubungan dengan rumah ini. Apa aku ada hubungannya? Apa kau mengingat sesuatu? Tidak terlalu jelas, tapi itu adalah gambaran yang kusam. Maukah kau membantuku untuk menghubungkan semua ini? Iya, apa yang kau inginkan? Maukah kau memakaikan selendang ini untukku dan menunjukkannya padaku? Apa? Aku mohon, Mahira. Aku tidak bisa hidup dalam dilema. Ini pertanyaan tentang hidupku. Tolonglah bantu aku, Mahira. Tolong. Baiklah. Bukankah ini aneh, Mahira? Kita gagal dalam mengenal cinta kita meskipun cinta itu dekat dengan kita. Mahira, aku mendapatkan istriku. Mata yang sama. Wajah yang sama. Kepolosan yang sama.
Mahira, apakah istriku itu mirip denganmu? Atau kau adalah istriku? Apa ini? Di mana kau menemukan foto ini? Aku hanya tidak mengerti, Mahira. Jika aku percaya pada foto ini, itu artinya kita sudah menikah. Dan jika kau menikah denganku, lalu bagaimana kau bisa menjadi istrinya Arman? Atau mungkin kau menikah denganku dulu, tapi kau jatuh cinta pada Arman. Dan itulah sebabnya kau meninggalkanku. Dan aku kehilangan ingatanku. Apa kau menyadari apa yang kau katakan? Foto itu palsu. Kau pasti mengubahnya, kan? Kenapa aku melakukan semua itu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana foto ini bisa ada di koperku. Tapi sekarang aku mengerti semuanya. Bukan hanya dengan rumah ini. Aku juga punya hubungan denganmu. Hubungan suami istri. Bagaimana ini bisa ada di kopermu? Foto ini palsu. Aku bilang ini bohong, ini penipuan. Dan aku tidak tahu siapa yang menipumu. Ini kebohongan, kenapa kau percaya? Mahira, merobek foto tidak akan mengubah kenyataan. Dan bukan hanya satu, aku punya 4 foto seperti ini. Dengar, aku tidak pernah menikah denganmu. Aku pernah menikah dengan kakakmu Azad. Setelah kematiannya, aku menikah dengan Arman. Jadi kenapa ada kau di foto itu? Luar biasa. Kau menikahi kedua saudaraku. Dan mungkin saja kau menikah denganku juga. Bagus sekali. Setelah kematian salah satu saudaraku, kau jadikan yang lainnya suamimu. Pertama, aku membiarkanmu tinggal di sini. Aku melawan keinginan suamiku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengatakan hal seperti itu tentang aku. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Hah? Aku hanya ingin mengetahui yang sebenarnya. Dan aku ingin tahu tentang masa laluku. Tidak lebih. Dan aku ingin mengetahuinya sekarang. Aku tidak bisa beritahu apapun tentang dirimu karena aku tidak tahu yang sebenarnya. Kalau kau punya masalah seperti itu, silakan pergi ke psikiater. Aku tidak bisa membantumu. Bayangkan saja. Bagaimana jika Arman melihat foto-foto ini? Apakah kau mencoba memerasku? Tidak, aku tidak memerasmu. Bagaimana bisa aku tega memerasmu, Mahira? Yang aku katakan adalah bagaimana jika Arman melihat foto-foto ini secara tidak sengaja? Apa yang akan terjadi? Apa kau pikir suamiku akan mempercayai orang lebih dari aku? Apa kau mencoba menakut-nakuti aku? Tidak. Aku hanya membicarakan foto-foto ini. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tahu apa ini. Dan aku akan mencari tahu kebenaran di balik semua ini dengan cara apapun juga. Berikan aku waktu. Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Pergi dari sini dan tinggalkan aku sendiri. Aku juga akan mencari tahu kebenarannya. Ya Tuhan, padahal sekarang aku dan Arman sudah mulai membaik. Kalau Arman mengetahui foto-foto ini, aku yakin dia akan sangat marah. Mahira, Mahira, Mahira. Mata yang sama. Bibir yang sama. Wajah yang sama. Dan kepolosan yang sama. Hei. Apa yang kau pikirkan, Mahira? Kau pikir kau bisa membodohiku dengan kepolosanmu itu? Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Tidak, Mahira. Jika aku bisa berdoa untuk seseorang, aku bahkan bisa menghancurkan orang itu, Mahira. Sama seperti kau yang telah menghancurkan hidupku. Aku akan menghancurkan hidupmu berkeping-keping.
Bagaimana seseorang bisa mengedit foto ini? Dan kenapa dia melakukan itu? Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Atau sebenarnya ada seseorang yang mirip denganku? Aku merindukanmu, Mahira. Arman? Apa ukuran gaunmu? Apa? Kau menelponku untuk menanyakan ukuran gaunku? Tidak. Ngomong-ngomong, aku memang tidak tahu banyak tentang dirimu, Mahira. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah menelpon untuk menanyakan apapun. Aku juga merindukanmu, Arman. Kenapa kau marah dan pergi ke Delhi tanpa memberitahu aku lebih dulu? Aku sedang tidak ingin membicarakannya. Tapi untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahumu betapa aku sangat merindukanmu. Hanya kau yang melengkapi duniaku. Saat kau marah, aku merasa seolah-olah semuanya salah. Kau tahu, aku tidak bisa marah padamu terlalu lama, Mahira. Kau adalah hidupku. Kenapa kita tidak bersama-sama memulai hidup yang baru yang tidak memiliki tempat untuk masa lalu kita berdua? Apakah kau sudah siap? Arman, bahkan aku menginginkan hal yang sama. Baiklah kalau begitu. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Ada apa? Kau mau kemana? Ya, karena kau marah, aku datang jauh-jauh ke sini untuk rapat. Tapi aku akan mengambil penerbangan pertama yang tersedia. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Fotomu juga ternyata penipu sepertimu, Mahira. Dia membuangku begitu cepat. Lihat saja gambarnya. Ini jadi rusak, sehingga Arman tidak akan bisa mengenalimu. Sekarang aku tidak bisa menggunakan foto ini. Apa yang harus aku lakukan? Oh iya, aku juga punya video pernikahan. Konyol sekali. Apa ada orang yang tidak punya video pernikahannya? Tapi Arman sedang ada di luar kota. Bagaimana cara mengirimnya? Oh ya, teknologi saat ini sangat berguna. Arman tidak bisa menonton video ini, tapi aku bisa mengirimkan lewat email padanya. Kirim ke Arman. Wow. Ketika kepercayaan hancur, itu juga akan menghancurkan hati. Ya Tuhan, ujian apa yang kau berikan padaku dan tidak pernah berakhir ini? Aku hanya terus menanggung penghinaan. Awalnya aku melihat cinta di mata Samir. Sekarang aku hanya melihat kebencian. Tolong Samir, jangan pukul aku. Jangan takut, Kainat. Aku tidak akan menyakitimu. Aku sangat mencintaimu. Kainat, belakangan ini aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tapi itu bukanlah salahku. Semua ini terjadi karena penyihir itu. Maafkan aku, Kainat. Cintaku berada tepat di depanku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Kenapa kita tidak bulan madu? Ke tempat di mana hanya ada kebahagiaan, hanya ada cinta. Bersiaplah, kita akan pergi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dia selalu menjawab semua doa-doaku. Dia memberiku cintamu. Aku punya segalanya. Ya sudah, aku akan bersiap-siap sekarang. Dia telah jatuh ke perangkapku. Sekarang aku hanya perlu memburunya. Kita akan pergi dalam 1 jam.
Samir, aku sudah kehilangan semua harapan. Aku pikir aku sudah kehilanganmu untuk selamanya. Tapi hari ini aku sangat senang. Aku tidak akan mengeluh bahkan jika sampai aku mati hari ini. Jangan pernah mengatakan itu. Entah bagaimana aku bisa bertahan jika sampai sesuatu terjadi padamu. Aku akan kembali. Kau mau kemana? Kamar kecil. Cepat kembali ya. Samir! 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 Samir, tolong! Siapa itu? Berhenti! Berhenti! Apa yang terjadi, Nona? Siapa yang melakukan ini padamu? Aku tidak tahu. Tenanglah, Nona. Tenang. Tolong kau tenang dulu. Aku memujamu sepanjang hidupku, Tuhan. Hari ini aku memohon untuk kebahagiaanku dan Arman. Kami berdua akan memulai hidup baru. Selamatkan cinta kami dari niat jahat. Siapa ini? Kita sudah sampai bandara. Silakan, Pak. Bibi, Latif, hari ini kita akan menyiapkan makanan kesukaan Arman. Dan aku sudah memintamu untuk membelikan bunga segar, kan? Sudah ada, kan? Iya. Aku akan pergi dan aku akan kembali dengan kecepatan itu. Kecepatan itu? Disebut apa itu? Sudah, jangan sekarang. Kalau bunganya sudah ada, kenapa belum disiapkan? Dan bagaimana dengan lilin? Kenapa kau membutuhkan lilin di rumah, sementara kecantikanku menyala? Lagi pula aku ini sangat lembut. Latif, ada waktunya untuk buat lelucon. Kalian harus serius, ada banyak yang harus dikerjakan. Kita tidak punya banyak waktu untuk itu. Dan satu hal lagi, kalian berdua bisa menonton film malam ini. Karena kalian tidak ada pekerjaan. Wow, istirahat. Kau meninggalkan aku di hutan dan datang ke sini. Apa yang kau katakan, Kainat? Aku mencarimu kemana-mana. Dan kemudian ketika aku tidak bisa menemukanmu, aku pikir kau sudah pulang. Jadi aku datang ke sini. Kau jangan berbohong. Aku menelponmu dari kantor polisi sepanjang malam. Nomormu sibuk semua. Iya, aku setuju bahwa nomorku sibuk.
Tapi itu karena aku terus-menerus menelpon kantor polisi untuk mencari tahu tentangmu. Dari mana saja kau? Aku berada di kantor polisi. Kau tidak tahu, seseorang telah menyerangku di hutan. Untung saja polisi datang tepat pada waktunya dan menyelamatkanku. Apa? Kau tidak terluka kan, Kainat? Tidak. Aku mau mandi dulu. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Dia tidak mati juga. Samir, apa yang kau lakukan? Aku akan memelukmu, Kainat, agar aku bisa menemukan kedamaian. Aku tahu kau tidak bisa lama-lama jauh dariku. Kau adalah detak jantungku. Dan bagaimana bisa seseorang menjauh dari detak jantungnya? Wow, keren sekali. Tidak buruk, Mahira. Semua hal yang telah kau rencanakan untuk semua ini. Untuk memulai hidup barumu dengan suami barumu. Aku tidak sabar menunggu untuk menghancurkan hidupmu. Wow, kau menata seluruh rumah dengan indah sekali. Tapi aku hanya membawa sebatang bunga mawar ini untukmu. Arman, ini yang paling spesial untukku karena kau yang bawakan untukku. Setiap hadiah cinta tidak ternilai harganya, oke? Kau mau kemana? Makan malam. Aku tidak ingin makan malam. Arman, Aku sudah datang ke tempat yang tepat, dan aku akan melakukan gayaku. Ah,
Mahira, setiap orang dihukum karena kejahatannya. Dan sekarang adalah giliranmu. Akan sangat menyenangkan ketika suami barumu mengetahui bahwa kau juga memiliki suami lama. Dan kau masih belum menceraikannya. Arman, kau membawa aku kemana? Ke suatu tempat di mana tidak ada seorang pun selain kita. Siapa yang ada di kamar kita? Masa lalu kita yang penuh dengan kebencian. Di ruangan ini kita mengalami banyak perkelahian dan kesalahpahaman. Jadi aku tidak ingin memulai masa depanku di ruangan yang sama. Aku sudah menata ruangan itu dengan sepenuh hati. Tidak apa-apa. Aku punya ide bagus untuk cintamu yang sangat besar. Ayo. Arman? Kapan kau melakukan semua ini? Beberapa pertanyaan sebaiknya tidak perlu dijawab. Tuan Arman Sheikh, ini teras rumahmu, bukan kamar tidurmu. Benarkah? Aku hanya tidak tahu bahwa ini adalah teras rumah kita. Kenapa mereka belum datang juga?
Kau tidak apa-apa? Aku merasa sedikit kedinginan. Apa sekarang baik-baik saja? Mahira, kita harus segera kembali ke kamar. Kenapa? Aku hanya merasa kedinginan. Sebelum kondisimu memburuk, sebaiknya kita segera kembali ke kamar. Kondisi, Arman, tapi aku baik-baik saja. Aku bilang ayo masuk, ayo. Arman. Ketika kau terbiasa menang, bahkan satu langkah yang salah tidak bisa ditoleransi. Aku telah kehilangan kesempatan yang sangat besar. Arman, Mahira, aku tidak akan pernah menyerah secepat ini. Aku akan menghancurkan hidupmu. Bahkan jika aku harus menghancurkan hidupku sendiri.